Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan, pada hari ini aku mau berbagi tentang Mina no Nihongo bab 6. Nah, pada bumpu ini sedikit membingungkan ya, tapi tidak apa-apa. Semangat untuk kita semua. Kita ke bumpu yang pertama, kata bendao, kata kerja. Kata kerja transitif. Nah, kata kerja transitif adalah kata kerja yang tidak bisa berdiri sendiri atau membutuhkan objek, atau bahasa mudanya membutuhkan korban. Nah, di bumpo ini terdapat partikel O, huruf wo tapi dibaca dengan O. Nah, si partikel O ini untuk menghubungkan antara si objek atau korban dan kata kerjanya. Nah, kemudian menunjukkan objek atau tujuan dari kata kerja transitif. Kita coba ke contohnya. Gohan o tabemasu. Saya makan nasi. Apa yang dimakan? Yang dimakan adalah si nasi. Jadi, objek atau korbannya si nasi. Contoh kedua, jusu o nomimasu. Saya minum jus. Apa yang diminum? Yang diminum adalah si jus. Jadi, objek atau korbannya adalah si jus. Untuk kalimat tanyanya, kita menggunakan nani. Artinya apa? Nah, contohnya, nani o yomimasu ka? Kamu membaca apa? Hongo yomimasu. Saya membaca buku. Contoh kedua, nani o kaimasu ka? Kamu membeli apa? Kudamono o kaimasu. Saya membeli buah-buahan. Dalam bumpo ini, kata kerja tidak berubah ya. Kata kerja apa yang ditanyakan, jawabannya juga mengikuti kata kerja yang ditanyakan. Kalau ditanya makan apa, pasti jawabannya ya makan nasi kah, sayur kah, atau makanan yang lain. Bukan jawabannya aku pergi atau aku membeli, karena konteksnya berbeda. Nanti tidak nyambung. Kita lanjut ke bumpo 2. Kata bendao shimasu. Shimasu di sini dapat diartikan melakukan atau mengerjakan atau mengikuti. Shimas menyatakan perbuatan terhadap kata benda yang dilakukan. Bisa itu olahraga, permainan, pertemuan, atau peristiwa. Kita coba ke contoh. Sakao shimasu. Bermain sepak bola. Kalau saka saja artinya permainan sepak bola. Contoh kedua. Kaigi o shimasu. Mengadakan rapat. Contoh ketiga, sukudayo shimasu, mengerjakan PR. Jadi, intinya gini minasan, kita membuat kata benda menjadi sebuah perbuatan. Kata benda yang dijadikan kerjaan atau kata kerja. Untuk kalimat tanyanya menggunakan nani, yang artinya apa? Nah, kita ke contohnya ya. Nani o shimasu ka? Kamu mengerjakan apa? Kamu lagi apa? Kamu lagi ngapain? Bahasa simpelnya. Nah, untuk pertanyaan ini cakupannya luas ya, jadi bebas mau jawab apa. Selama itu kegiatan yang dilakukan. Bisa pangu tabemasu, aku makan roti, atau egao mimas, aku lagi nonton atau melihat film. Kanazawa e ikimasu, aku pergi ke Kanazawa. Bisa semua bebas mau lampau atau masa sekarang atau yang akan datang. Kita juga bisa menambahkan keterangan waktu, lalu menambahkan partikel wa jika ingin menunjukkan waktu menjadi topik. Nah, contohnya, Nichiyoubi wa doko e ikimasu ka? Hari Minggu, kamu pergi kemana? Tomodachi no uchi e ikimasu. Aku pergi ke rumah teman. Contoh kedua, Kino wa nani o shimashita ka? Kemarin, kamu melakukan apa? Mengerjakan apa? Shigoto o shimashita. Aku bekerja. Nah, kita lanjut lagi ke nan dan nani. Sama-sama artinya apa? Kanjinya juga sama.
Mereka itu hanya beda pengucapan atau tulisan saja. Tergantung penggunaannya, saat kapan dan dengan apa dia disandingkan. Yang pertama adalah nan. Nan dipakai pada saat satu kata kerja yang menyusul diawali dengan baris ta, da, dan na. Contohnya, sore wa nan desu ka? Itu apa? Ini adalah baris da. Kemudian contoh kedua adalah nan no hong desu ka? Itu buku apa? Baris na. Contoh ketiga, neru mae ni nan to iimasu ka? Anda berkata apa sebelum tidur? Ini adalah baris ta. Yang kedua, disusul dengan kata bantu bilangan atau yang sejenisnya. Misalnya, hari, bulan, jam, dan lain-lain. Kita ke contoh. Yamasaki-san wa nansai desu ka? Saudara Yamasaki umur berapa? Kemudian untuk penggunaan nani. Selain dari dua hal tadi, menggunakan nani. Contohnya, nani o kikimasu ka? Kamu mendengarkan apa? Nani o kakimasu ka? Kamu menulis apa? Lanjut ke bumpu selanjutnya. Kata benda tempat, D kata kerja. Partikel D artinya di. Partikel D menunjukkan tempat untuk menunjukkan tempat kejadian. Contohnya, eki de seimbung o kaimasu. Aku membeli surat kabar di stasiun. Contoh kedua, restoran de pan o tabemasu. Aku makan roti di restoran. Partikel D ini bisa memiliki arti lain selain dia, teman-teman. Karena sebelumnya kita juga telah belajar partikel D. Jadi tergantung konteks atau hal apa yang sedang dibicarakan pada saat itu. Jadi artinya juga bisa berbeda-beda. Lanjut, selanjutnya kata kerja masenka. Ungkapan untuk mengajak dengan menanyakan pikiran lawan bicara. Contohnya, Issho ni Kyoto e ikimasen ka? Maukah kita pergi ke Kyoto bersama-sama? Ii desu ne. Ya, baik ya. Ya, bagus juga ya. Lanjut, kita kata kerja maso. Ungkapan untuk secara positif mengajak lawan bicara dan juga dipakai untuk menanggapi secara positif. Nah, contohnya, Chotto yasumimashou. Mari kita beristirahat sebentar. Contoh kedua, Issho ni hiru gohan o tabemasen ka? Bagaimana kalau kita makan siang bersama? Tabemashou. Ya, ayo kita makan. Ada hal penting atau catatan antara kata kerja masenka sama kata kerja maso. Keduanya dipakai untuk ajakan. Kata kerja masenka itu menunjukkan rasa hormat. Kemudian, jawabannya bisa iya, bisa tidak. Selain ajakan juga bisa sebuah permintaan. Lanjut, o nani-nani. Menambahkan o tujuannya yang pertama adalah menyatakan rasa hormat. Contohnya osake, minuman keras. Ohanami, menikmati bunga sakura. 2. Ada beberapa kata yang biasa dipakai dengan o, tetapi tidak berarti menunjukkan hormat. Contohnya, ocah, teh, okane, uang. Yang ketiga, agar terdengar lebih sopan. Yang keempat, tidak bisa digunakan pada kata-kata dengan huruf katakana. Contoh, kamera, kohi. Nah, yang kelima, tidak semua kosakata bisa digunakan. Kosakata yang berasal dari Jepang saja. Nah, cukup sekian pada video kali ini, minasang. Semoga bermanfaat ya untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.